Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah Masjid Al-Ikhlas ya, insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengawali aktivitas kehidupan kita pagi hari ini dengan sama-sama melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah, apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, baik keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga dan lingkungan. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita berharap semoga sahabat beliau akan menyertai kita di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian hari ini adalah kajian yang spesial. Buah karya ibu-ibu jamaah. Ibu-ibunya banyak ya Bu ya. Nih kita fasilitasi ibu-ibunya. Masa yang punya program bapak-bapak juga. Nah, hari ini khusus spesial dari ibu-ibu untuk bapak-bapak dan keluarga lingkungan. Semoga niat baik, tujuan baik senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, masjid kita, lingkungan kita. Sebelum kita awali, perlu kami sampaikan ucapan banyak terima kasih lagi kepada ibu-ibu dan kepada jamaah. Silakan mencari posisi yang nyaman. Mohon maaf, program menyejukkan masjid sudah dilaksanakan, tapi ternyata fisik kita kadang-kala tidak sesuai, tidak bisa menuruti. Yang ternyata usia nggak bisa dibohongi ya Pak Iwan. Ternyata kena angin, yang satu ingin dingin, yang satu tidak mau dingin. Jadi yang fisiknya tidak sanggup, kami sarankan bisa nanti mencari posisi yang nyaman, karena AC tidak semuanya bisa menyamakan kita semua. Jadi mungkin seperti itu. Kami mohon maaf apabila program masjid ada yang menyebabkan bapak-bapak yang usianya sudah sepuh tidak nyaman, bisa nyari posisi yang lebih nyaman. Terima kasih. Sebelum kita mengkaji kegiatan kita pagi ini, nanti kita akan ketemu dengan guru kita udah ada di sini, Ustaz Taufus sekalian. Selamat datang Ustaz. Mungkin untuk sudah beberapa kali datang ke Wilayah, tapi ke masjid baru sekarang ya Ustaz. Iya. Kita akan belajar mengkaji bagaimana menyelesaikan masalah hidup. Sepintas saya lihat tadi di Instagram beliau, sepintas saja lihat. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini keberkahan buat kita semua. Bagaimana menghadapi masalah kehidupan kita, menghadapi cemas, khawatir, takut, apalagi di era modernisasi saat ini yang semua serba cepat. Mudah-mudahan nanti kita dapat ilmu yang lebih banyak dari guru kita, kurang lebih ya sekitar sampai syuruk lah kita. Tapi alangkah baiknya kita awali kegiatan kita hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan buat kita semua. Kita membacakan suratul Fatihah, kita doakan untuk keluarga kita diberikan keberkahan, anak kita diberikan kemudahan, keberkahan sehingga dapat belajar Al-Quran dengan baik, dan khususnya kita doakan saudara kita yang saat ini di daerah Sumatera maupun di daerah Tapanuli yang tengah musibah, Allah segera mengangkat musibah itu dan memberikan kesabaran kepada mereka semua. Ila dunia wa kulli ladzi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Abdul Syawan untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Buat yang baca Quran. Mikir lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Oh ya. Udah. Oh di situ ya. Oke. Ya, perkenalkan saya dengan Nol Kristiawan. Ya, insya Allah nanti kita akan berdiskusi tentang masalah kehidupan. Sebelum itu, tapi saya mohon ya kita akan berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan menjumur kitab suratul Fatihah bersama-sama. Saya mohon keridhoannya, kita berdoa sama-sama Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi khususon terima kasih kepada Ketua Takmir dan semua pengurus dan kepada ibu-ibu semua. Intinya nanti yang akan kita bicarakan kata kuncinya cuma satu. Apa yang nanti kita bisa lakukan setelah keluar dari sini dalam rangka memperbaiki hidup kita, ya. Baik. Sekarang ini pertanyaan saya sederhana saja kepada Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menjawab. Begini Bapak Ibu sekalian. Betul atau tidak ya bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Betul ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah atau mengabdi kepada Allah. Ya. Pertanyaan saya sederhana, kalau Bapak Ibu diciptakan untuk beribadah, ya. Ustadz Anas mungkin dibantu dulu ayatnya sudah mulai bisa. Baik, jadi kita akan tadabbur Al-Qur'an sebentar, ya. Kajian saya nanti akan membahas tentang Quran, nanti kita implementasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Apa kata Allah? Surat 51 ayat 56. Ayat 56. Ya. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Baik, jadi semua setuju bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, perintahnya cuma satu, hanya beribadah kepada Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Berarti nanti apapun yang dilakukan, kejadian apapun yang menimpa diri kita, berarti kesimpulannya itu adalah menjadi sarana ibadah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Baik, sekarang saya tanya, semua orang di dalam hidupnya pasti akan diuji, ya. Salah satu ujian misalnya dalam rumah tangga, kesalahpahaman suami istri misalnya. Ya, mohon maaf. Berarti kalau mengacu pada ayat ini, kita simpulkan bahwa semua kejadian yang menimpa kita adalah sarana beribadah kepada Allah. Ya, berarti ketika misalnya, mohon maaf ya, istri bapak menjengkelkan itu,
Misalnya istri bapak cerewet, marah-marah sama bapak. Kira-kira sikap istri itu masalah atau sarana ibadah? Jadi kalau tahun kemarin, Halo. Pak, saya tanya. Misalnya kita dalam rumah tangga, ya. Terus bapak ibu salah paham sama istrinya. Bapak misalnya salah paham sama istrinya. Menurut Allah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti apapun yang dilakukan, kegiatan apapun yang dilakukan harusnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Berarti ketika nanti istri bapak ngomel-ngomel sama bapak, itu tuh masalah atau sarana ibadah? Hah? Allah menciptakan kita satu-satunya hanya beribadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti kita diciptakan itu cuma satu, tujuannya hanya beribadah. Berarti kalau nanti ada kejadian yang menimpa diri kita, misalnya salah satunya bapak diomelin istri, ya dicerewetin istri, berarti itu tuh masalah atau sarana ibadah? Sarana ibadah apa yang bapak harusnya bisa tangkap dari kejadian itu? Berarti bapak dibuat Allah untuk jadi apa? Sabar, betul? Nah, mohon maaf, bapak ketika diomelin istri itu biasanya sabar atau emosi? Hah? Terus hanya beribadahnya di mana? Nah itu, makanya ayo kita perbaiki. Jangan-jangan selama ini kita memahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tapi cuma satu langkahnya, kurang mengimplementasikan. Mari kita implementasikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, ternyata tujuannya pasti sama dengan kita. Saya buktikan ya. Kalau nanti tebakan saya salah, Bapak Ibu bilang salah. Kalau nanti tebakan saya benar, tolong jawab benar. Betul atau tidak? Semua yang hadir di sini termasuk saya, pasti cita-citanya cuma satu, bahagia dunia dan akhirat. Ada yang lain? Nggak ada ya? Berarti tebakan saya betul. Berarti kita hidup itu ingin bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, terus kalau kita ingin bahagia, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bahagia? Kira-kira bapak itu kalau istrinya cerewet bahagia atau menderita, Pak? Baik, kita buktikan syarat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ya. Lalu Allah pun menurunkan Al-Quran. Kita lihat tujuannya apakah benar bahagia dunia dan akhirat juga. Surat 87, surat Al-A'la, ayat 6 sampai ayat 8. Langsung artinya saja, karena waktunya agak singkat. Surat 87 Al-A'la ayat 6, 7 dan 8. Baik, kita buktikan ya. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Dan apakah Allah menurunkan Al-Quran pun ingin kita bahagia dunia dan akhirat? Kalau sama, berarti mulai kita buktikan. Silakan. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Perhatikan ayat 8-nya. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik ya, Bapak Ibu setuju ya? Jadi Al-Quran tujuannya agar Bapak Ibu hidupnya bahagia, kita pun hidup ingin bahagia. Berarti kesimpulannya bisa nggak kita tarik? Berarti kalau Bapak Ibu ingin bahagia, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu harus mulai mengikuti Al-Quran. Itu setuju ya? Jadi Allah ingin bahagia, dasarnya adalah menurunkan Al-Quran. Kita hidup pun ingin bahagia. Berarti tidak ada cara lain. Kalau kita ingin bahagia, berarti kita harus mengikuti Al-Quran. Nah, makanya kita akan bahas bagaimana cara mengikuti Al-Quran, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan,
agar tujuan dan cita-cita yang tadi kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu bahagia itu mudah atau sulit? Ya. Menurut Bapak Ibu bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Istri cerewet bahagia atau tidak? Suami pelit bahagia atau tidak, Bu? Baik. Semua setuju? Caranya adalah langkah demi langkah kita akan mengikuti Al-Quran. Dari mana awalnya kita mengikuti? Oke, saya sedikit cerita meskipun nanti temanya tentang khawatir ya, tapi saya kasih gambaran dulu kepada Bapak Ibu. Jadi ini cerita sebentar 5 menit. Kenapa saya berani memahami, mempraktekkan Al-Quran? Jadi ceritanya dulu Pak, saya itu punya perusahaan tahun 2008. 2005 mulai berusaha, 2006, 2007 itu perusahaan saya meningkat. 2008 awal perusahaan saya hancur, bangkrut total. Akhirnya apa yang terjadi? Saya punya masalah Pak. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah mirip-mirip sama saya, ini bisa dipraktekkan. Jadi waktu itu saya punya masalah di Januari awal 2008, hutang saya 2,5 miliar. Lalu istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara Pak, karena kasus urusan pajak perusahaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya bahagia Bapak Ibu? Pusing Pak, bahkan mau putus asa waktu itu. Lalu saya mohon sama Allah, ya Allah ini apa yang harus saya lakukan? Saya yakin Al-Quran itu petunjuk dan saya yakin semua permasalahan harusnya ada di dalam Al-Quran. Tolong saya baca Pak Al-Quran Pak, saya bolak-balik, saya berharap dengan pencerahan dalam Al-Quran saya bisa menyelesaikan masalah hidup saya. Bolak-balik, khatam bolak-balik, alhamdulillah bukan semakin tenang malah semakin pusing Pak. Kenapa semakin pusing? Karena saya tidak bisa mempraktekkan. Jadi Al-Quran saya baca di sini misalnya ya, ini masalah saya. Ternyata saya belum bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran dan masalah yang saya hadapi. Lalu saya mohon ya Allah ini salahnya di mana? Saya tuh yakin Al-Quran itu sempurna dan saya yakin Al-Quran itu petunjuk hidup. Berarti semua permasalahan harusnya ada di dalam Al-Quran. Ternyata kesalahan saya cuma satu Bapak Ibu. Apa salahnya? Saya belajar Al-Quran, saya belajar tafsir, tidak ada gurunya. Nah, akhirnya doa saya rubah Pak. Ya Allah tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa menjelaskan, yang bisa membimbing saya mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran dengan masalah hidup saya Pak. Alhamdulillah Allah mendengar doa saya bertemu guru saya, lalu saya cerita, lalu saya diajarkan bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran. Lalu saya pulang, saya praktekkan, apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Ya, hutang 2,5 miliarnya selesai, istri saya nggak jadi bercerai dan saya tidak jadi dipenjara. Gara-gara apa? Saya mempraktekkan Al-Quran. Dan ternyata untuk mempraktekkan Al-Quran memang tidak bisa belajar sendiri, harus ada gurunya. Ya, jadi ternyata kesalahan saya itu dulu cuman satu, saya memang baca, saya memang menghatamkan, tapi saya lupa setelah baca, setelah menafsirkan, setelah menghatamkan, bagaimana mempraktekkan. Jadi yang nanti kita kaji ini adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang Bapak Ibu selama ini baca supaya bisa dipraktekkan dengan masalah hidup sehari-hari. Mohon maaf, semua yang hadir di sini punya masalah? Punya. Pertanyaan kedua, kira-kira setiap masalah itu ada nggak solusinya di dalam Al-Quran? Ada. Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu ikhtiar, itu tuh dalam rangka mengikuti Al-Quran atau dalam rangka berpikir sendiri? Mohon maaf Bapak Ibu ketika punya masalah mengikuti Al-Quran atau berpikir sendiri? Halo? Berpikir sendiri? Lah terus Al-Qurannya buat apa? Nah ini yang menjadi problem Mbak. Jadi bukannya orang tidak rajin baca Quran, bukan. Yang setelah Bapak Ibu baca, setelah Bapak Ibu tafsirkan itu harusnya Bapak Ibu ke arah bagaimana mempraktekkan. Berarti pertanyaan saya nih Bapak Ibu, kira-kira di dalam Al-Quran itu
Ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Ada. Masalah Bapak Ibu belum paham kan itu masalah lain. Karena apa? Karena seluruh di dalam Al-Quran itu menjelaskan semua penyelesaian permasalahan. Ya, baik. Kita buktikan surat 16 ayat 89. Bahwa Al-Quran itu ternyata menjelaskan semua apapun kejadian hidup yang kita alami. Silakan. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Ya, benar nggak Al-Quran itu menjelaskan segala? Ya. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Bapak Ibu jelas ini? Jadi Al-Quran diturunkan itu ternyata untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala itu apa Bapak Ibu? Semuanya. Berarti setiap permasalahan yang kita hadapi, ada nggak solusinya dalam Al-Quran? Ada. Itu yang saya alami. Ya, kalau memang ada, berarti nanti pas Bapak Ibu menghadapi ujian dari Allah, harusnya mengikuti petunjuk Al-Quran atau berpikir sendiri. Terus Bapak Ibu selama ini pusing-pusing itu kenapa? Berpikir sendiri atau kurang mengikuti Al-Quran. Contoh sederhana. Bapak Ibu kan waktu itu kita sekolah ya, di sekolah ya. Pertanyaan saya, waktu gurunya ngasih ujian kepada kita Pak, Bu, itu tuh ujian dulu atau teori dulu? Bapak Ibu waktu dulu sekolah kan dapat ujian dari gurunya. Itu tuh secara aturannya ujian dulu atau teori dulu? Kenapa teori dulu Pak? Agar nanti pas ujian Bapak Ibu mengerjakan secara dengan teori yang dipelajari. Kalau Bapak Ibu ujian nggak ada teorinya, terus Bapak Ibu ngerjakan dasarnya apa? Betul nggak ini? Sekarang saya tanya, Allah ngasih ujian hidup. Allah ngasih ujian hidup. Itu tuh teorinya dulu baru ujian hidup atau ujian hidup dulu baru teori? Halo Bapak Ibu? Allah ngasih ujian hidup, itu tuh ujian hidup dulu baru teori atau teorinya dulu baru ujian hidup? Hah? Ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Ayo kita samakan dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Teorinya dulu. Kenapa? Sebelum kita lahir Al-Quran sudah ada. Betul kan nih Bapak Ibu? Berarti nanti Bapak Ibu saat diuji oleh Allah, itu tuh menyelesaikannya berdasarkan teori atau berpikir sendiri? Nah, berarti nanti pada saat Bapak Ibu ikhtiar, berarti Bapak Ibu ikhtiarnya dalam rangka mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kira-kira seberat apapun ujian, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai atau tidak? Selesai. Berarti setiap masalah harusnya mudah selesai atau sulit selesai? Nah, sekarang saya tanya, berarti untuk menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Sudah begitu? Nah, berarti sekarang kita akan fokus, kita akan belajar. Salah satunya adalah bagaimana ketika masalah datang, lalu kita mengikuti petunjuk Al-Quran, lalu Bapak Ibu ikhtiar sesuai petunjuk, insya Allah pasti selesai. Kenapa pasti selesai? 94 ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Kenapa setiap masalah itu harusnya selesai? Silakan. Surat 94 Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Ya, silakan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu sering dengar ayat ini? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa ini? Coba dibaca lagi Ustaz. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
ada kemudahan. Ini siapa yang berjanji Bapak Ibu? Allah. Allah berjanji sesulit apapun nanti Bapak Ibu menghadapi masalah hidup, pasti ada kemudahan. Berarti Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Baik, kalau yakin berarti nanti pas menghadapi kesulitan, pusing atau yakin? Bapak Ibu nanti kan menghadapi kesulitan, misalnya besok harus bayar cicilan, tiba-tiba sekarang belum punya uang, biasanya yakin atau pusing? Terus janji Allah yang di ayat ini bagaimana? Kira-kira kalau orang yakin tuh pusing nggak? Berarti kalau masih pusing yakin atau kurang yakin? Nah, saya tanya, berarti ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, biasanya pusing atau yakin? Yakin pusing? Nah, ini yang terjadi waktu saya menghadapi permasalahan itu, Pak. Karena saya tidak mengerti, karena saya tidak paham, saya ditanya guru saya, Masuk ke tuh hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Aset ada nggak? Aset habis semua, saya bilang. Ruko saya jual, mobil saya jual. Pokoknya semua hampir habis, Pak. Istri pun hampir habis. Karena saya sudah pengajian waktu itu. Saya bilang, Pak Guru, saya kesini tuh minta tolong. Ini bagaimana? Satu sisi saya percaya Al-Quran itu petunjuk hidup, dan saya yakin ada solusinya. Tapi satu sisi saya tidak paham bagaimana mempraktekkan. Akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana cara praktek. Setelah itu saya pulang, saya praktekkan, tapi tetap dibimbing Bapak Ibu waktu itu. Alhamdulillah 2,5 bulan selesai masalah saya. Mau saya sharing bagaimana caranya? Baik, bagi yang lama tolong di ini aja sebentar biar ada pemahaman dulu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya ditanya hutang saya 2,5 miliar dan kapan harus selesai, itu pokoknya dalam 3 bulan targetnya. 3 bulan. Terus guru saya nanya, sekarang masuk ke tuh ikhtiar apa? Ya pokoknya cari proyek gitu kan, cari pinjaman, ngomong ke teman sana sini. Tapi sampai pada titik itu belum ada pencerahan sama sekali Bapak Ibu. Nah, akhirnya hal yang selalu saya ingat dari guru saya itu cuma satu. Apa? Pas waktu guru saya nanya, sekarang masuk ke hutang 2,5 miliar. Ya. Misal guru saya namanya Kiai Antono. Misal hutang saya Antono 5 juta. Kira-kira menurut Mas Oke 2,5 miliar dan 5 juta lebih cepat mana yang lunasnya Bapak Ibu sekalian? Secara umum 5 juta ya. Saya jawab 5 juta. Guru saya bilang salah. Padahal mohon maaf jawaban saya salah itu benar, harusnya logika Bapak Ibu. Benar dong Bapak Ibu juga jawab 5 juta kan? Kenapa kita jawab 5 juta? Karena pemikiran kita 5 juta lebih kecil ketimbang 2,5 miliar. Nah, wajar ya? Saya bilang 5 juta, guru saya bilang salah. Loh, saya bilang salahnya di mana? Baik, nanti kalau jawaban saya salah, Bapak Ibu bantah ya. Jadi gini jawaban guru saya. Padahal Bapak Ibu pun jawab yang 5 juta kan? Baik, silakan bantah. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, ngerti ya Bapak Ibu semua ya? Jadi kesalahan saya waktu itu adalah, kesalahan saya, selama ini manusia itu selalu mengukur masalah itu berdasarkan kemampuan dirinya, betul nggak? Makanya ketika dihadapkan hutang 2,5 miliar dan 5 juta, pasti kita memilih 5 juta itu lebih kecil. 5 juta itu lebih mudah diselesaikan. Padahal menurut aturan Al-Quran tidak begitu Pak. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Selesai. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai. Berarti kita harus tahu ayat kuncinya apa. Ternyata di surat 3 Ali Imran ayat 160. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Baik. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu.
Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, jika Allah menolong Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Berarti masalah selesai. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, masalah tidak akan selesai. Berarti masalah selesai itu karena kemampuan kita atau karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Dan akhirnya saya ditanya, Mas Oke punya masalah ini sudah dari kapan? Saya bilang 2007 pertengahan saya sudah begini. Terus sudah berikhtiar semaksimal mungkin kesana kesini, tapi selama ini tetap belum dapat jalan keluar. Maka dari ayat ini kesimpulannya apa? Ternyata semua permasalahan itu akan bisa terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah. Berarti sekarang pertanyaannya, selama ini Mas Oke berikhtiar itu niatnya apa? Menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Saya bilang selama ini ikhtiar ternyata di pikiran saya adalah untuk menyelesaikan masalah. Terus guru saya nanya, memang bisa selesai tanpa pertolongan Allah? Tidak, saya bilang. Berarti harusnya niat ikhtiar yang benar itu niatnya untuk menyelesaikan masalah atau harusnya supaya Allah menolong Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika punya masalah selama ini, niat ikhtiarnya biasanya niatnya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Nah, saya sudah tahu jawabannya kayaknya. Jadi kenapa waktu itu masalah saya tidak selesai-selesai? Ternyata dari awal niat saya salah. Karena dalam pikiran saya, sunatullahnya loh, kan orang punya masalah pasti dia ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Harusnya niat ikhtiar itu bagaimana supaya Allah menolong. Dan ini akan berbeda. Niat yang satu menyelesaikan, yang satu niatnya minta tolong. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih mudah menyelesaikan atau lebih mudah minta tolong? Lebih mudah minta tolong. Tapi Bapak Ibu senangnya menyelesaikan atau minta tolong? Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa yang pertama? Niat awal saya rubah. Sekarang saya tanya ya, mohon maaf bisa dijawab ya. Kira-kira Allah menolong itu, Allah menolong kepada orang yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, tapi mengeluh. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu ingin ditolong Allah, apapun masalah yang nanti menimpa Bapak Ibu ucapkan apa? Alhamdulillah. Diomelin istri ngomong apa? Suami marah-marah ngomong apa, Bu? Insya Allah. Kalau memang Bapak Ibu ingin ditolong Allah. Saya langsung merenung Pak waktu itu. Iya ya, berarti saya salah, masalah saya nggak selesai-selesai itu karena dari awal saya ikhtiar dalam pikiran saya bagaimana menyelesaikan. Harusnya yang benar bagaimana supaya Allah menolong. Berarti langkah yang pertama waktu itu, baik Pak Guru, saya akan rubah. Mengeluh saya akan rubah menjadi bersyukur. Padahal kalau Bapak Ibu renungkan, mengeluh tetap harus menjalani ikhtiar, menjalani masalah, betul? Bersyukur pun harus menjalani masalah. Berarti kalau saya ingin ditolong, berarti dalam menjalani masalah saya harus tetap bersyukur. Jelas ini Bapak Ibu semua? Oke, berarti nanti kalau Allah ngasih keujian, nggak punya uang, Bapak Ibu ngomong apa? Benar ini? Dia omongin tetangga. Soleh-soleha sekali ini di sini. Paham ya Bapak semua ya? Jadi ternyata pertolongan Allah itu tergantung sikap kita di dalam menjalani ujian. Semakin bersyukur kita di dalam menjalani ujian, semakin cepat pertolongan Allah datang. Semakin mengeluh,
semakin marah-marah, semakin emosi, semakin jauh dari pertolongan Allah. Saya di situ udah nggak bisa ngomong. Akhirnya pertanyaan saya yang kedua kepada guru saya apa? Kalau begitu tolong ajarkan bagaimana caranya agar Allah menolong secepatnya masalah saya itu. Saya gitu. Sudah ini. Baik. Bagaimana caranya agar Allah menolong? Bagaimana cara mempraktekannya? Ternyata caranya tuh ada, Bapak Ibu. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Silakan Ustaz. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Kan saya tanya kepada guru saya, bagaimana nih Pak Guru sekarang caranya agar secepatnya Allah nolong saya. Ternyata Allah berjanji di sini, Pak. Apa janjinya? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bagaimana caranya agar Allah menolong kita, Pak, Bapak Ibu? Yang pertama, Allah manggil siapa ini? Coba sekali lagi Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti Allah menolong kepada semua manusia atau kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu, ternyata kalau Allah ingin kita ditolong Allah, langkah yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Kita harus yakin kepada Allah. Terus, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. mohon maaf, ini siapa yang janji Bapak Ibu? Allah janji apa? Menolong. Kalau Allah janji menolong, pasti ditolong nggak? Bapak Ibu yakin Allah pasti nolong? Kalau yakin harusnya pas punya masalah pusing atau tenang. Sudah begitu? Loh. Ya, jadi Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dengan pertolongan Allah, terus mohonlah, minta tolong kepada Allah dengan sikap sabar dan sholat. Jadi kalau ingin ditolong Allah, beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini sudah beriman? Sudah? Menurut perasaan Bapak Ibu atau menurut Al-Quran? Jangan-jangan perasaan ini. Surat 5 ayat 69. Kita lihat, ini masuk judulnya ya, bagaimana supaya tidak khawatir. Surat 5 ayat 69. Apa kata Allah? Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang yang beriman. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Berarti cirinya orang beriman apa Bapak Ibu? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Nah, jadi kita akan bahas bagaimana agar hidup kita ini mulai ke arah semakin tenang, bukan semakin khawatir. Ternyata kalau Bapak Ibu ingin hidupnya tenang, harus benar-benar hakul yakin, yaitu beriman benar-benar kepada Allah. Sekarang saya mau bertanya, untuk beriman kepada Allah, perlu proses atau tidak? Untuk beriman kepada Allah menurut Bapak Ibu semua, perlu proses atau tidak? Baik, kalau perlu proses, umur berapa Bapak Ibu mau yakin sama Allah? Halo? Atau saya balik. Adakah sifat Allah yang meragukan sehingga Bapak Ibu perlu proses untuk meyakini Allah? Nah, kan bingung kan? Saya ulang, untuk beriman kepada Allah perlu proses atau tidak? Perlu atau tidak? Kok jadi berubah jawabannya nih?
Untuk beriman kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Peningkatan keimanannya perlu proses ujian. Ini tolong dibedakan ya Bapak Ibu ya. Yakin sama Allah nggak perlu proses. Kenapa? Karena tidak ada sifat Allah yang meragukan. Tapi peningkatan keimanannya itu akan diproses ujian. Jadi ujian itu tujuannya apa? Salah satunya Bapak Ibu, meningkatkan keimanan. Bapak Ibu ingin imannya meningkat? Berarti harus diuji atau tidak mau diuji? Jadi Bapak Ibu senang diuji? Halo? Bosan. Loh, Bapak Ibu nggak senang diuji tapi ingin iman meningkat, begitu? Nah, jadi kita harus sadar. Oh, saya yakin sama Allah. Yakinnya yakin, tapi meningkatkan keimanan harus diuji. Berarti ujian itu harusnya kita senang atau pusing? Kok bingung? 29 ayat 2, silakan. Surat 29 ayat 2. Apa kata Allah tentang ujian? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi cirinya orang yang beriman itu pasti akan diuji. Berarti nanti ketika diuji oleh Allah wajar atau emosi? Karena saya ingin meningkatkan keimanan, maka saya senang diuji. Ujian itu istri yang baik atau yang cerewet? Ujian. Istri yang baik atau yang cerewet? Jadi istri cerewet itu sebagai masalah atau sarana meningkatkan keimanan? Berarti semakin cerewet, semakin tinggi keimanan kita. Berarti Bapak ucapkan apa? Berarti Bapak terima kasih atau emosi sama istrinya? Gara-gara dia keimanan Bapak meningkat. Mau ibu cerewet sama suaminya? Jelas Bapak Ibu ini? Jadi salah satu cirinya orang beriman adalah tidak bersedih hati dan khawatir. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena kenyataannya kadang-kadang kita pas ada kejadian khawatir lagi. Betul ya Pak ya? Pas kadang-kadang ada sesuatu yang belum sesuai, takut, khawatir lagi, cemas lagi, kan begitu ya? Ternyata Bapak Ibu harus tahu caranya, harus mulai bisa praktekkan agar dari yang tadinya khawatir menjadi kurang atau menjadi semakin tidak khawatir. Bagaimana caranya? Ternyata Bapak Ibu harus yang pertama harus memegang beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya tadi? 28 ayat 10. Silakan. Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Kalau sudah selesai di break kita ya, di info. Kalau sudah nanti waktunya habis tolong kasih tahu saya Bapak Ibu ya. Silakan. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. baik, jadi kita disuruh beriman kepada Allah ya. Ternyata salah satu yang harus kita pegang agar kita tidak cemas dan khawatir, ternyata yang harus kita imani adalah kita beriman kepada janji Allah. Mohon maaf nih. Kalau Allah sudah berjanji, pasti terjadi atau tidak? Betul? Kalau pasti itu berarti tenang atau khawatir? Baik, Allah berjanji di surat Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, pasti ditolong atau tidak? Kalau pasti, masalahnya apa? Halo? Coba saya ulang lagi. Allah berjanji di Al-Baqarah 153.
wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini itu untuk yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Ayat ini Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ayat ini tuh untuk yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Belum. Kalau yang sudah ngapain lagi minta tolong? Berarti pertanyaan saya, Allah pasti memberikan ujian, Allah juga pasti menolong. Berarti kalau begitu, yang Bapak Ibu lakukan selama ini harusnya tenang atau khawatir? Boleh khawatir? Boleh lagi. Saya udah pelan-pelan gini, boleh lagi nih. Khawatir itu bagi yang tidak yakin. Khawatir itu bagi yang tidak pasti. Padahal kalau Allah sudah janji, pasti terjadi. 19 ayat 61. Surat 19 Maryam ayat 61. Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan terjadi. Berarti ketika Allah janji akan menolong, pasti akan ditolong. Silakan. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus, Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. berarti Allah pasti menolong nggak? Kalau pasti, kenapa masih khawatir? Halo? Kalau pasti, kalau Allah pasti menolong, kenapa Bapak Ibu kalau punya masalah tetap masih khawatir? Gara-gara siapa itu? Hah? Manusiawi atau digoda setan? Jadi ibu khawatir, bapak khawatir gara-gara siapa? Gara-gara setan? Nah, ayo kita perbaiki Bapak Ibu. Ternyata kita harusnya malu sama Allah. Apa malunya? Di dalam Al-Quran Allah sudah janji menolong. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang ketika punya masalah kurang yakin Allah menolong. Ini kan kita jadi nggak enak, Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, Allah janji akan menolong kita. Tapi ketika Bapak Ibu diberikan masalah, biasanya ingat janji Allah atau ingat masalahnya? Terus Allah janji selama ini untuk apa Bapak Ibu? Ternyata Allah berjanji itu agar Bapak Ibu benar-benar meyakini Allah. Dan caranya meyakini Allah, suka tidak suka Bapak Ibu harus mempraktekkan ujian-ujian yang dihadapi. Contoh, Bapak Ibu kenapa yakin gula itu manis? Bapak Ibu yakin gula itu manis? Kenapa yakin? Karena Bapak Ibu sudah merasakan. Artinya ketika seseorang sudah merasakan, muncullah aku yakin. Contoh, kalau saya bilang asin gula itu, Bapak Ibu tetap percaya gula itu manis atau percaya saya jadi asin? Kenapa tetap manis? Karena Bapak Ibu sudah merasakan. Berarti Bapak Ibu perlu percaya kepada gula itu manis. Perlu sekali coba atau berkali-kali? Cukup sekali, ya. Cukup sekali, artinya Bapak Ibu sudah yakin. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama hidup sering nggak Allah nolong kita? Bapak Ibu sadar Allah selalu menolong? Berarti supaya yakin Allah menolong, perlu sekali atau berkali-kali? Sekali. Harusnya sekali saja ditolong Allah, kedepannya Bapak Ibu, nanti juga Allah pasti nolong. Nanti juga Allah pasti nolong. Itu loh yang maksud Allah, kok. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku beriman kepada Allah, harusnya langkah yang pertama saat diuji, yakin dulu atau mikir dulu? Yakin apa? Yakin Allah menolong. Selama ini ketika Bapak Ibu diuji, yakin dulu atau mikir dulu? Mikir apa? Jadi ingat ya, Al-Baqarah ayat 2. Silakan Ustaz. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. Ya.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi itu siapa Pak? Bu? Sekali lagi coba. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi siapa? Al-Quran. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, ini kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa? Kitab Al-Quran tidak ada keraguan? Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran pasti benar. Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran pasti akan terbukti. Berarti ketika Allah sudah berjanji akan menolong, pasti akan terbukti. Berarti ketika Bapak Ibu nanti punya masalah, yakin Allah menolong? Langsung ditolong atau ada prosesnya? Nah, ketika ada prosesnya Bapak Ibu disuruh apa? Itu tahu sabar. Berarti nanti Bapak Ibu saat ikhtiar, niatnya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Saya ulang lagi. Kan Bapak Ibu sudah yakin ya, anggaplah Bapak Ibu semua yakin termasuk saya ya. Pokoknya kalau punya masalah sekarang saya yakin Allah nolong. Tapi Allah tuh langsung nolong atau ada prosesnya? Ada proses dong. Berarti prosesnya kalau ingin ditolong Allah setelah itu apa? Sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti nanti saat menjalani proses itu harusnya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Bapak Ibu selama ini ketika ikhtiar niatnya cepat selesai atau sabar? Kalau Bapak Ibu tidak sabar ditolong nggak? Kalau Bapak Ibu tidak sabar ditolong nggak? Loh enggak dong, kan syaratnya sabar. Lah selama ini Bapak Ibu kalau ikhtiar ingin cepat selesai atau sabar? Cepat selesai, jadi Bapak Ibu nggak ingin ditolong. Loh, cirinya orang yang ingin ditolong harusnya sabar. Kalau Bapak Ibu punya masalah nggak sabar, berarti sebenarnya nggak mau ditolong. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah ingin cepat selesai, bukan ingin sabar. Halo? Kok pada diam ini? Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu punya masalah ingin cepat selesai. Loh, saya tanya, emang Bapak Ibu ingin cepat selesai itu kenapa? Emang nggak akan ada masalah lagi? Loh, selesai masalah satu Pak Bu, akan ada masalah yang lain. 94 ayat 6 dan 7. Wah, ini mari kita sadar bersama-sama ya. Surat 94 Al-Insyirah ayat 6 dan ayat 7. Coba perhatikan kata Allah, setelah selesai satu nanti ada lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, itu kita sudah tahu tadi ya, setiap kesulitan ada kemudahan. Perhatikan ayat 7-nya apa? Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Berarti datang lagi masalah yang lain nggak? Nah, terus ngapain cepat-cepat selesai? Halo Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu ingin punya masalah cepat selesai. Setelah selesai satu, datang lagi masalah yang lain. Karena namanya orang hidup itu pasti punya masalah. Berarti kalau Bapak Ibu nggak ingin punya masalah, berarti jangan. Paham ini Bapak Ibu sadar ya? Jadi ayo kita perbaiki sikap kita kepada Allah. Ternyata satu, Allah janji akan menolong. Ketika Bapak Ibu nanti punya masalah, yakin Allah pasti menolong, maka Allah pasti menolong. Kenapa? Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Bapak Ibu yakin, maka Allah pun akan yakin. Bapak Ibu akan yakin ditolong, maka Allah pun akan menolong. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih Bapak Ibu? Nah, harusnya nggak ada masalah kalau kita mengikuti Al-Quran. Al-Baqarah ayat 38, itu maksudnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38.
Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, Baik, sudah ada petunjuknya, ini yang kita bahas ya. Perhatikan kata Allah apa? maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti Bapak Ibu harusnya ada masalah, tidak ada masalah tuh tenang atau khawatir harusnya? Tenang bagi yang mengikuti petunjuk. Akan khawatir bagi yang mikir sendiri. Bapak Ibu senangnya mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Hah? Oh, mikir sendiri. Ini ada tanya jawab Ustadz atau sudah saja? Oh, ada. Ah, ya udah. Ini kita waktunya udah mepet. Baik, kita buka tanya jawab saja biar Bapak Ibu nanti lebih jelas. Silakan. Pakai mic boleh. Kalau tidak ada yang tanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang semua ya. Banyak konsep kita yang salah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Kalau saya tuliskan resumenya banyak sekali. Semuanya. Iya. Yang mudah-mudahan nanti ada, silakan ditengok di YouTube-nya Pak Hasan ya. Oh ya. Ya kita masih punya waktu 5 menit. 5 menit ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, silakan. Oh, silakan. Ya, tapi nanti saya detailkan. Ini kan awal perkenalan, saya harus mau menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu. Nanti metodologinya kita mulai praktekkan nanti. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang itu boleh. Kalau ada dua ini. Silakan, Pak. Oh, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi bisa banyak belajar kan. Saya juga sebenarnya bingung bertanya. Oh bingung ya nanyanya ya. Tadi al-Fatihah adalah 1, 2, 3. Ya. Orang Allah Dengan sabar dan sholat. Ya. Nah, kan tadi kita sudah diajarkan dari sini, kita minta ditolong dengan sabar. Ya. Atau tadi utang-utang kan? Betul. Kita punya utang, kita mohon pada Allah untuk menyelesaikan kita dengan sabar. Betul. Tapi yang lagi utang itu sabar. Betul. Bagus. Oke, bagus. Baik, bagaimana ya? Bagus, ini pertanyaan bagus. Ini saya akan jawab sesuai pengalaman saya aja ya. Jadi waktu tahun 2008 itu, saya pun bertanya kepada guru saya, Pak Guru, bukannya saya nggak ingin sabar, tapi kan yang nagih itu pasti maki-maki saya, pasti marah, pokoknya harus bayar, dan itu terjadi kepada saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika kita dimaki-maki, itu tuh menjadi masalah atau sarana latihan sabar? Bapak Ibu kalau ingin sabar, itu yang nagih hutang harus senyum-senyum atau maki-maki kalau ingin sabar? Saya ulang lagi. Ini kasus saya. Kan saya nanya kepada guru saya sih sabar Pak Guru. Tapi kan ini orang yang datang maki-maki saya. Berarti pertanyaannya guru saya balik. Berarti ketika orang itu maki-maki kepada kita, itu tuh masalah atau sarana latihan sabar? Berarti Bapak pasti maki-maki itu latihan atau sakit hati? Nah, ngerti gak nih Pak? Tinggal bagaimana caranya agar pas dimaki-maki itu kita bisa menerima dengan sabar kan? Ternyata di Al-Quran ada caranya dan saya diajarin caranya. Kita langsung ya, 64 ayat 11. Nanti Bapak Ibu praktekkan aja. Praktekkan, insya Allah cepat itu masalahnya selesai. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Jadi cara Bapak Ibu pasti maki-maki orang, dimarahin istri, dimarahin suami, begini caranya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Sekali lagi Ustaz Anas, pelan-pelan agak kencang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Semua kejadian yang menimpa diri kita
Bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti izin dulu baru kejadian, atau kejadian dulu baru izin? Hah? Izin dulu ya. Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, baik. Pertanyaan saya, berarti nanti kalau Bapak Ibu ada kejadian, kalau nanti Bapak Ibu ada kejadian yang menimpa, Bapak Ibu tuh harusnya lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Hah? Lihat kejadian atau izin? Baik, saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau tidak sempurna? Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar diterima atau emosi? Terima tuh ngomongnya apa, Pak? Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri, ngomongnya apa? Selesai. Loh, ini perlu latihan. Saya ngerti nggak semudah itu. Tapi karena Bapak Ibu ingin ditolong Allah, maka Bapak Ibu harus belajar. Jadi gimana Pak Guru, saya bilang, nanti kalau si debt collector itu maki-maki, nanti kalau teman kamu datang maki-maki, kamu bilang dalam hati, ya Allah saya terima atas izin. Alhamdulillahnya dalam hati ya, bukan depan dia ya. Jadi pas dimarahin istri itu ngomongnya dalam hati. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, berarti Bapak Ibu tuh menerima tuh karena izin Allah atau karena takut istri? Enggak, yang benar dulu, yang benar. Takut istri atau izin Allah? Ketika Bapak Ibu benar-benar bisa menerima karena izin Allah, perhatikan ayat lanjutannya janji Allah. Diulang aja dari awal. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kita terima ini semua atas izin Allah dulu Pak. Perhatikan, terus janji Allah apa? Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, Menerima karena izin Allah, bukan karena orangnya, bukan karena maki-makinya. niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti pertanyaan saya, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau dikasih petunjuk selesai nggak masalahnya? Nah, saya praktek itu Pak. Jadi pas dimaki-maki dulu sama yang lagi hutang, saya dalam hati, ya Allah saya terima. Ini semua atas izinmu. Allah ngasih petunjuk, tiba-tiba orang yang ngomong nagih hutang itu hatinya tiba-tiba jadi lunak. Allah bolak-balikan hatinya Pak. Jadi ternyata selama ini orang sulit bersabar. Bukan sulit, karena selama ini tidak tahu caranya. Ternyata caranya itu merubah cara berpikir yang tadinya melihat kejadian menjadi melihat izin Allah. Benar atau salah silahkan dipraktekkan. Kalau istri marah-marah, Bapak dalam hati, ya Allah saya terima izinmu, insya Allah istrinya berubah. Akhlaknya istrinya tetap itu. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Berarti kalau selama ini belum berubah, pasti Bapak cuma lihat istrinya, lihat omelannya. Kalau ingin berubah, Bapak langsung lihat ini atas izin Allah, Bapak terima dulu, nanti Allah beri petunjuk kepada hatinya, bisa istrinya dirubah atau bisa hati Bapak dibuat tenang. Jelas Pak? Itu caranya sabar. Silakan praktekkan, silakan buktikan. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jelas? Baik, silakan. Berarti tinggal latihan aja Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Bapak dan Ibu, kajian kita hari ini mudah-mudahan banyak bermanfaat buat kita semua. Tentunya kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa merubah cara berpikir kita. Betul. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan baik. Kebetulan berada dengan guru kita. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Menjadi orang yang beriman, senantiasa dengan kesabaran dan keikhlasan. Bisa dibantu doanya sekarang bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita tutup, kita akan berdoa kepada Allah. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini menjadi rahmat untuk kita semua, dan semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang Dia ridhoi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul ya Allah. Yang pertama, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa sejak kami lahir hingga saat ini, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami, dan dosa anak-anak kami dan semua keturunan kami ya Allah.
Yang kedua, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bimbinglah kami agar selalu lurus di jalan yang Engkau ridhoi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan. Ya, alhamdulillah, saya kembalikan ke Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesehatan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membawa keimanan bagi kita semua, meningkatkan keimanan dan kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan hari ini. Mari sama-sama kita tetap kajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibunya silakan dipersilakan dulu. Ada pagi hari Ustaz. Iya. Ada hidangan pagi hari, silakan ibu-ibu untuk dahulu. Bapak dan Ibu yang belum menikmati hidangan nggak boleh pulang ya. Mana Ustaz? Video di belakang saya. Video tak video ya. Makan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau makan udah siap bro, ini tak video sekalian ini. Oh ini di YouTube ini. Nah, ini para ibu-ibu nih sing nyapi iki. Pak Dana. Sudah bisa. Wah enak ini. Sudah Pak. Udah ambil. Ibu-ibunya dulu harusnya. Oh ibu dulu. Oh iya. Udah Bapak udah ambil. Udah ambil aja udah terus. Udah ini. Ini yang udah ada kuahnya. Udah ada kuahnya ya Pak. Itu ya, ngambil. Saya mau tak video ini. Ayo ambil. Ayo ambil deh. Ayo ambil cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sarapan. Pak Amin, monggo Pak Amin. Ayo sarapan, monggo ini ya. Beriku. Ya. Jangan panjang-panjang. Enggak. Ayo ambil dulu, langsung makan sarapan bro. Itu air udah. Ayo bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kawan dimana berada, ini sarapan pagi mantep sama lontong sama telur. Ayo Pak Amin cepat sikat, bros. Halo. Mantap pokoknya, siap. Saya mau bantuin Bu Iwan. Lah nggak usah dibantuin, udah selesai tinggal makan. Ayo makan sahabat. Udah makan ayo. Makan. Ibu-ibu udah siap nih. Oh, itu ibu banyak ini. Ayo makan. Mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas. Merapat. Amin Udin. Suyono buat makan. Yang udah jadi aku tinggal ngambil aja. Saya ngomongin. Tinggal kerupuk aja ini. Kayak ibunya harus Apaan? Kerupuk sono. Udah ambil itu aja lah. Udah duduk. Kurang lengkap deh. Hasan. Enggak. Halo Pak. Itu ada kuahnya itu yang situ loh. Yang udah jadi. Yang udah jadi itu di dekat itu loh. Ini yang udah ada sendoknya itu udah jadi. Ini diburu ambil berarti ya. Ini udah ada sendoknya udah jadi. Kalau mau itu betul. Ini kalau belum itu kuahnya itu ini nih. Mana tadi yang itunya? Kalau yang belum ini kesini Bu, yang belum dikuahin kalau Bu yang udah jadi. Lewat sini aja. Lewat sini. Nemu katanya. Dapur anak uyah harus. Nah. Gak tau masak Bu. Burhan. Iya ini masuk YouTube tuh tonton.
Kurang asin dikit Bu katanya. Bu Lisna. Udah. Kurang asin dikit. Kurang asin dikit, kurang. Itu Pak Amin nyari garam katanya. Enak sebenarnya tapi kurang. Kurang nggak ini? Udah makan Pak? Belum. Dua kali. Mau nambah kah? Aji udah belum Ji? Udah, punten mau dibuang. Plastik sampah ingat. Plastik apa itu? Adik.
Kenapa? Tadi udah gimana? Tapi udah makanan yang tadi sini dipangan. Pak Iwan malah mangan iki piye iki? Wis, mangan. Risal, risil, risul. Itu video dengan sarapan ya, sarapan. Loh, bor, kurang bor. Nambah. Loh, si akeh. Tapi yang di meja udah ada. Pecutnya Pak. Pak Bari. Ya demikian sahabat Jo, udah selesai pagi hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat, barokah hidupnya, barokah keluarganya. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, joser.